Keseimbangan indera hati. Kemantapan hidup hanya ditentukan dua hal. Kaidah sains dan filsafat di satu pihak dan pihak agam di pihak lain. Kedua-duanya telah diragukan pada masa sofisme itu. Tentu saja sistem kehidupan telah kacau karena sistem nilai telah kacau. Lihatlah persoalan ini dengan cara lain melalui jalur lain. Bila dasar-dasar sains yang dimaksud adalah dasar teori sains, harusnya a priori berarti dasar-dasar sains itu sudah berada di dalam daerah filsafat, jadi bukan lagi daerah sains. Jika kebenaran sains ini dicari dasarnya dari daerah filsafat, yang berarti sudah relatif, dan filsafat sudah jelas relatif pada dasarnya. Sebenarnya sains sudah jelas bila ukuran kebenarnya diukur dengan ukuran sains. Ukuran kebenaran sains ialah kelogisan dan bukti empiris. Sains benar ialah mempunyai bukti logis dan empiris. Kata logis di sini ialah adanya hubungan sebab akibat antara variabel dan variabel lainnya, dan empiris maksudnya bukti nyata yang diukur dapat indera merupakan bukti nyata tentang adanya hubungan. Kant mengatakan sains dan filsafat hanya dijadikan alat. Persoalannya dianggap selesai karena hidup memang memerlukan alat. Jadi kita mencari dasar-dasarnya yang rumit itu seperti yang dilakukan oleh Kant. Akan tapi mungkin sebab lainnya memaksa Kant menempuh jalan itu. Sains berguna, filsafat berguna. Sains, filsafat, iman hati masing-masing mempunyai kebenaran sesuai dengan ukuran masing. Filsafat yang umum digunakan ada 3 filsafat, yaitu filsafat Yunani, filsafat abad tengah, dan filsafat modern. Filsafat pada masa Yunani kuno didominasi oleh rasionalisme, abad tengah didominasi agama Kristen, dan filsafat abad modern didominasi oleh rasionalisme. Ketika itu sudah muncul jenis filsafat baru, sehingga keempat filsafat itu sebagai filsafat konteks disebut filsafat pasca modern. Postmodern, post-filosofi. Biasanya anak-anak sering menyebut filosofi posmo bila hubungan antara hati dan akal manusia telah diputuskan, maka manusia akan memperoleh kenyataan tentang pernyataan rumusan hidup ideal tidak akan pernah terjawab. Memilih sains dan teknologi sebagai salah satu gantungan hidup untuk meletakkan sains dan teknologi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan, berarti kita telah menyerah kehidupan manusia kepada alat yang dibuat sendiri. Kritik filsafat pasca modern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi seperti digunakan oleh para tokoh filsafat pasca modern. Apa yang telah didekonstruksi oleh filsafat pasca modern? Yaitu rasionalisme, kontribusi tentu saja rasionalisme yang digunakan untuk membangun seluruh isi kebudayaan dunia barat. Tokoh-tokoh filsafat pasca modern cukup banyak, yaitu seluruh tokoh filsafat seperti Archaon, Derrida, von Hall, Wittgenstein berpendapat bahwa tokoh-tokoh pertama yang sudah menyatakan ketidakpuasan terhadap dominasi atau pembawaan rasio pada tahun 1880-an, dan mungkin dapat tokoh pertama filsafat dekonstruksi adalah Nietzsche. Itu jadi dikatakan tokoh pertama filsafat pasca modern.